Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang berada di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang di tempat masing-masing yang mengikuti pengajian kita ini melalui Zoom. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di Majelis Al-Quran. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita bisa memahami pesan-pesan Allah baik yang ada di Al-Quran maupun yang melalui utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah memberi kita kesungguhan hati untuk selalu menerapkan ajaran Allah baik pada saat kita beribadah maupun pada saat kita berperilaku sehari-hari, sehingga akhlak kita adalah akhlak Al-Quran. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita sedang mempelajari surat Al-Adiyat. Surat ini diturunkan di Makkah. Ayat-ayat pertama adalah ayat-ayat yang menunjukkan sumpah Allah dengan menyebut kuda yang terampil, yang gagah berani, yang bisa digunakan untuk berperang. Kemudian Allah menyebutkan bahwa manusia mempunyai bakat mengingkari Allah, bahkan menantang Allah. Dan mereka pun menyaksikan perilaku yang demikian itu, mereka akui bahwa mereka berperilaku demikian. Kenapa mereka berperilaku demikian? Karena mereka sangat mencintai harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Lalu Allah memperingatkan, apakah orang-orang yang semacam itu tidak mengingat bahwa mereka suatu saat akan dibangkitkan dari kubur dan mereka akan diungkapkan perilaku mereka maupun apa yang ada di benak mereka yang mereka nanti akan dibalas oleh Allah. Dan untuk membalas semacam itu, Allah akan menerapkan keadilannya. Allah tidak akan pernah dan tidak mungkin zalim, karena Allah menjanjikan bahwa terhadap perbuatan baik kita, Allah akan membalas setimpal plus ditambah lagi. Tapi kalau amal buruk itu akan dibalas setimpal saja, atau bahkan Allah bisa mengampuninya. Semua itu berdasarkan pengetahuan Allah tentang apa yang telah dilakukan oleh masing-masing hamba. Dan Allah meyakinkan kita pada ayat terakhir, Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka, la khabir, sungguh maha mengetahui, bihim, terhadap mereka, yauma idzin, pada hari itu. Susunan kalimat bahasa Arab itu bisa dibolak-balik tanpa menimbulkan kesalahpahaman.
Saya menerjemahkannya mulai dari inna rabbahum la khabirum bihim yauma idzin. Karena inna rabbahum itu subjeknya, predikatnya adalah la khabir, maha mengetahui. Mengetahui apa? Butuh objek. Objeknya adalah bihim. Maka kalau susunan bahasa Indonesia, objek ditaruh setelah kata kerjanya atau sifat yang menunjukkan pekerjaan. Kemudian yauma idzin itu menunjukkan dzaraf zaman, keterangan waktu. Tapi begitu fleksibelnya bahasa Arab yang bisa dibolak-balik tanpa mengubah arti tetapi bisa menghasilkan keindahan bahasa. Sehingga susunannya bisa diatur inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. La khabir itu diakhiri dengan yang sama dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu ma fil qubur wa hussila ma fis sudur, dan ini la khabir. Jadi sama-sama diakhiri dengan dan dalam bahasa Arab seringkali jar majrur itu diprioritaskan ditaruh di depan. Ini sedikit informasi mengenai bahasa Arab, terutama bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memperhatikan bahasa Arab. Mari kita ulas yang tekanannya pada aplikasi. Ya. Kita ulas ayat ini, kemudian message-nya apa dong? Pesannya apa? Jadi kita tidak cukup hanya mengerti artinya, tetapi lalu bagaimana aplikasinya ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Aplikasinya adalah bahwa kita harus selalu menyadari bahwa kita ini selalu diawasi, dimonitor, dan disupervisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada ucapan kita dan tindakan kita yang lepas dari pengamatan Allah. Bukan hanya ucapan dan perbuatan, bahkan apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita, Allah bisa membaca, Allah mengetahui. Seperti yang disebutkan di ayat sebelumnya, wa hussila ma fis sudur. Oleh karena itu kita harus hati-hati ketika kita berpikir, ketika kita merenung, ketika kita beremosi, karena pikiran kita itu akan berpengaruh terhadap ucapan dan tindakan kita. Dan itulah sebabnya kita dianjurkan untuk membina diri, mendevelop kepribadian kita dengan membangun pola pikir yang benar. Pola pikir yang benar adalah pola pikir yang berdasarkan keimanan. Saya mengatakan membangun dengan pola pikir yang benar karena banyak orang menganggap bahwa yang penting adalah common sense. Common sense, ya, pemikiran umum orang pada umumnya. Pernah saya mendapatkan bantahan atau sanggahan dari seseorang, yang penting itu common sense. Lalu saya menjawab, hati-hati dengan common sense. Karena namanya common itu yang dikenal, yang dipakai oleh orang kebanyakan. Yang sama, common itu yang sama. Sense itu rasa. Rasa yang sama-sama dimiliki oleh anggota masyarakat. Kenapa? Common sense itu dibangun berdasarkan kebiasaan di masyarakat itu. Coba, kalau seseorang dilahirkan dan dibesarkan di tempat pelacuran. Dulu di Jakarta ada seperti kampung yang besar, itu di Jakarta Utara, itu ada tempat yang udah setiap hari itu prakteknya pelacuran. Anak itu common sense-nya juga seperti itu.
Misalnya main kelereng, kemudian ada orang yang datang, anak itu tanya, Om, apa Om? Aku cari yang begini-begini. Saya tunjukin. Anak itu mulai dari kecil sudah punya common sense bagaimana cara mendapatkan penghasilan dengan cara menjadi guide. Itu sampai besar juga menganggap bahwa kegiatan mereka itu wajar. Maka kita jangan membangun kepribadian berdasarkan common sense bila common sense itu dibina atau dibangun di masyarakat yang tidak pas. Itulah sebabnya berkumpul dengan orang-orang soleh itu penting. Nah, berteman dengan orang-orang soleh itu penting karena orang-orang soleh ini akan mempunyai budaya tersendiri. Mereka melakukan apapun berdasarkan apa yang ada di benak mereka, yang mereka yakini bahwa itu benar. Karena pola pikir kita saja itu sudah diketahui oleh Allah. Dan apalagi perilaku kita nanti akan diungkapkan oleh Allah di hari kiamat. Kita tidak bisa menyembunyikan apa yang ada di benak kita dan apa yang kita lakukan. Allah mengungkapkan, memberitahu kepada kita bahwa tidak mungkin kalian itu menyembunyikan dari Allah. Yastakhfuna minan nas. Mereka menyembunyikan dari orang lain. Yastakhfun. Menyembunyikan rahasia dari orang lain. Wala yastakhfuna minallah. Padahal mereka tidak bisa menyembunyikan apapun dari Allah. Karena apa? Wa huwa ma'ahum. Allah itu selalu bersama mereka. Idh yubayyituna ma la yardha minal qaul. Ketika mereka itu kumpul-kumpul terutama di malam hari untuk mendiskusikan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Orang-orang yang bermaksud jahat biasanya mereka mengadakan rapat-rapat yang dimaksudkan untuk merusak tatanan hidup, itu biasanya disebut makar. Maka seringkali disebut wa makaru. Nah, rundingan semacam itu biasanya diselenggarakan di waktu malam hari ketika orang-orang lain pada tidur. Disebut yubayyitun. Yubayyitun dari kata bata yabitu baitan. Bait artinya rumah. Bata yabitu, rumah itu dipakai untuk menginap. Bata yabitu menginap. Bayata menginap dengan merundingkan sesuatu yang buruk. Yubayyitun yang mereka rundingkan dan putuskan secara rahasia. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Allah itu meliputi apapun yang mereka lakukan. Tadi di ayat Al-Adiyat la khabir. Khabir yang kita tahu khabir itu dari kata khobar. Khobar itu informasi. Informasi kita terima, dengan kita menerima informasi kita menjadi tahu. Jadi kita bisa mengetahui informasi, bisa secara langsung melihat sendiri, atau mendengar sendiri, atau mendengar dari orang lain. Jadi informasi bisa kita peroleh langsung atau tidak langsung dengan menggunakan berbagai alat. Tapi kalau kita mendengarkan informasi itu atau mendapatkan informasi biasanya melalui indera, kemudian kita olah di pikiran kita. Kalau Allah tidak menggunakan alat. Kalau Allah menggunakan alat, berarti Allah lemah. Kalau alatnya itu dicuri, Allah tidak bisa berbuat lagi. Nah, informasi yang Allah peroleh itu dengan berbagai cara. Tapi cara yang diungkapkan oleh Allah itu kiasan. Yaitu kita bisa mendapatkan informasi dengan melihat. Maka Allah itu basir, maha melihat. Jadi ketika Allah mengatakan Allah itu basir, Allah itu melihat dengan menggunakan bahasa dimensi kita. Kita itu bisa menangkap dengan penglihatan. Tapi fiilnya Allah
itu beda dengan fiilnya makhluk. Perbuatan Allah beda dengan perbuatan makhluk. Tindakan Allah beda dengan kita. Kita melihat dengan mata. Allah tidak butuh mata. Allah tidak butuh mata. Allah juga mendapatkan informasi dengan cara mendengar. Mendengar itu menggunakan dimensi manusia. Kita bisa menangkap dengan telinga, pendengaran kita. Karena itu maka Allah memberikan gambaran Allah itu sami', maha mendengar. Tetapi mendengarnya tidak sama dengan makhluk. Makhluk itu membutuhkan alat dengar yang itu telinga. Kita mengisahkan Allah. Kita menganggap bahwa Allah berbuat sesuatu sama dengan atau dengan cara yang sama dengan makhluknya. Nah, kita juga bisa mendapatkan informasi melalui orang yang memberitahu kita. Informasi yang disampaikan oleh orang lain kita sebut khobar. Orang yang menerima informasi disebut khobir. Nah, Allah juga mendapatkan informasi dari laporan-laporan. Laporan-laporan. Laporan siapa? Malaikat. Tapi apakah Allah tidak akan mengetahui kalau tanpa ada laporan? Bisa. Bisa. Tapi ini meyakinkan kepada kita bahwa Allah itu pasti akan adil. Karena apapun yang dilakukan oleh Allah itu lengkap, komprehensif berdasarkan informasi yang baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu khabir seringkali itu diartikan Allah itu maha mengetahui dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Tapi tentu cara yang dilakukan cara yang dilakukan oleh Allah beda dengan cara yang dilakukan oleh manusia. Bahasa Allah menyampaikan pesan atau menyampaikan informasi itu kepada kita, kita hanya bisa memahami bila kita mempunyai pengalaman yang serupa. Kita mendapatkan pengalaman serupa dengan cara melihat, mendengar, dan membaca dan sebagainya. Maka ketika Allah menggunakan istilah-istilah semacam itu, kita tetap mempunyai pendirian bahwa Allah itu ahad. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Satu, unik. Unik itu artinya tidak ada duanya. Dan oleh karena itu, karakter Allah, sifatnya Allah, tindakan Allah itu berbeda dengan yang lain. Kemudian kita diberitahukan kepada Allah bahwa hati-hati ya dengan perilakumu sendiri. Karena ibaratnya perilaku atau tindakan apapun yang kalian lakukan itu sama dengan kalian berbuat terus kalian kalungkan sendiri ke leher kalian. Jadi kita berbuat bohong. Kebohongan itu disematkan oleh Allah seolah-olah itu atribut yang dikalungkan di leher kita. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dikatakan kalung. Wa kulla insan, dan kepada setiap manusia alzamnahu ta'irah. Ta'irah. Ta'irah itu dari kata toir, burung. Kok burung? Iya. Orang zaman dulu dan mungkin ada juga orang-orang zaman sekarang seringkali mengaitkan nasib dengan burung. Nah, zaman sekarang ada orang yang tanya nasib kepada orang yang punya burung terus mengambil kartu. Gimana Pak? Nasib saya Pak? Terus burungnya disuruh keluar dari sangkarnya, mengambil kartu. Oh, nasibmu kamu bakal dapat rezeki dan sebagainya. Nah, itu mengaitkan nasib dengan burung. Mengaitkan nasib dengan burung itu juga dengan cara misalnya kalau ada burung yang terbang di atas kita, ada gagak, kuak, kuak, kuak. Wah, sebentar lagi ada yang mati nih.
itu namanya mengaitkan nasib kita dengan burung, namanya tatoyur. Dari kata toir. Tatoyur mengaitkan nasib dengan burung. Itu musyrik. Nah, karena burung itu dikaitkan dengan nasib, maka di sini digunakan istilah itu bahwa setiap orang itu mendapatkan kalung dari hasil perbuatannya sendiri. Kita lihat orang-orang yang korupsi itu sudah memakai kalung korupsi. Kemana-mana kita lihat, itu koruptor, itu koruptor. Nah, itu nasib dia akan terpengaruh oleh itu. Maka kalau ada orang yang berkorupsi tapi dia mempunyai pengaruh di masyarakat, dia bisa di blackmail. Blackmail itu diancam dengan mengemukakan kesalahan dia untuk memeras atau memaksa. Kalau kamu tidak mendukung saya menjadi penguasa, aku buka kasusmu. Jangan. Ya udah, nurut nggak? Mendukung nggak? Lalu pada nurut. Karena orang-orang itu menggunakan kalung korupsi di lehernya. Maka hati-hati. Perbuatan apapun, sekecil apapun, itu sudah dikalungkan oleh Allah pada kita. Nasib kita dipengaruhi oleh itu. Wa tukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban, mohon maaf, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan besok setiap orang itu akan diberi kitab. Yang diberikannya sudah terbuka. Mansyura, sudah terbuka. Nah, apakah kitab itu berupa kertas begini? Kalau betul berupa kertas ini susah. Membacanya harus dibuka-buka. Mansyuro itu sudah terbuka. Artinya nggak usah buka-buka di halaman berikutnya. Semuanya kelihatan. Nah, jadi kayak apa itu? Ya kira-kira kayak rekaman. Ya, kira-kira kayak rekaman yang langsung bisa dilihat, monitornya itu banyak. Ya, kalau kita mengetahuinya, kalau kita CCTV itu ada monitornya 4, monitornya 8, monitornya 16 begitu, bareng sekaligus. Nah, kitab yang disodorkan kepada kita itu yang semacam itu. Oh iya, aku pernah bohong di situ. Oh iya, aku pernah melecehkan orang di situ. Habislah kita. Oleh karena itu, kita jaga perilaku kita. Ya. Besok semuanya itu akan terbeberkan. Jadi Allah tidak akan bisa ditipu, kita tidak akan bisa menyembunyikan rahasia terhadap Allah. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kamu udah melihat perilakumu sendiri, itu cukup kamu melakukannya sendiri. Lakukan self-assessment. Sebagai self-assessment, hasiba. Hasiba itu tukang hitung sendiri amalmu, mana yang baik, mana yang buruk, hitung. Hasiba dengan kata hisab, hitungan. Hasib, orang yang menghitung. Hasiba, orang yang pandai dan selalu menghitung-hitung. Ya. Ini kalau belajar bahasa Arab ada sigat mubalaghah. Ini hasiba. Udah, silakan. Jadi ternyata tidak ada yang lepas dari pengamatan. Informasi yang lain disampaikan oleh Allah dengan cara yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Setiap orang diceritain. Tapi kalau ceritain pakai bahasa, oh kamu dulu pada hari Selasa begini kan, bahasa. Kalau pakai ucapan bahasa, kamu dulu pada hari Ahad pergi ke Car Free Day dengan orang yang dan seterusnya. Butuh berapa detik? Kalau itu butuh berapa detik? Kalau perbuatannya itu dilakukan selama 60 tahun, umurnya 60 tahun, kapan selesainya hisab itu? Maka tidak perlu memakai kata-kata. Karena memakai kata-kata habis waktunya. Nah, maka kita tidak bisa membayangkan itu. Ya, kalau kita langsung bisa melihat, nah itu menjadi bukti. Nah, jadi misalnya Allah menghisab tanpa ada rekaman itu bisa nggak? Bisa saja.
Tetapi Allah ingin meyakinkan kepada kita bahwa Allah itu maha adil. Sehingga didatangkan bukti-bukti antara lain rekaman. Tentu rekamannya Allah itu tidak ada yang nyopot, yang mencopot, CCTV-nya dilepas. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada yang bisa melepas CCTV-nya Allah. Semua kamera-kamera itu akan merekam dengan baik dan tidak bisa diakalin. Ya. Terus di sini memakai bahasa yunabbaul insan. Allah itu setiap orang diberitahu. Diberitahu. Yunabba yang tertarik bahasa Arab dari kata nabba'a, yunabbi'u, nabiun. Nah, nabiun dari kata naba, naba itu cerita. Nabiun orang yang tukang cerita. Nabiun juga dibaca nabiyun. Jadi seorang nabi adalah seorang yang selalu bercerita, menceritakan kebenaran dan sebagainya. Yunabbaul insan, setiap orang akan diceritain. Yauma idzin, pada hari itu, bima qaddama wa akhar, dengan apa yang dia, nah terjemahnya di sini, apa yang dia lakukan, dikerjakan, atau yang dia lalaikan. Kalau kembali kepada bahasanya, qaddama, itu akar katanya sama dengan qadim. Qadim itu di depan, maju. Akhar sama dengan akhir, akhir itu di belakang. Ada daftar-daftar perbuatan yang ditaruh di depan, ada yang di belakang. Ini berarti susunan skala prioritas. Ada hal-hal yang kamu prioritaskan dan ada hal-hal yang tidak kamu prioritaskan. Bima qaddama wa akhar. Kamu akan diceritain apa yang kamu prioritaskan dan apa yang kamu tidak prioritaskan. Misalnya, mana yang kita prioritaskan? Dagang, bisnis, atau sholat? Bisnis atau sholat? Kita seringkali masih tanggung nih. Udah jam 1, kan masih ada waktu. Tunda. Itu berarti menunda, itu namanya akhir. Sholat itu diakhirkan. Nah ini loh kamu, skala prioritasmu semacam ini. Nah kita ketika menyusun skala prioritas itu biasanya dasarnya apa? Dasarnya adalah tujuan. Tujuan hidupmu, kamu mencari apa? Kalau orang yang hidupnya hanya mencari harta, maka prioritas hidupnya, prioritas aktivitasnya hanya untuk mencari duit, cari duit, cari duit. Tetapi orang yang tujuannya, targetnya adalah ridhonya Allah, maka yang didepankan adalah aku diridhoi Allah apa enggak, dan sebagainya. Itu nanti terungkap. Balil insanu ala nafsihi basirah. Dan setiap orang itu melihat sendiri perilakunya. Karena semua ada rekamannya. Lihat. Iya sih. Iya sih. Nah, itu kan basirah. Iya sih. Kamu dulu mencuri kan? Kamu nanti korupsi kan? Korupsi itu kan mencuri. Maling skala besar itu korupsi. Soalnya kalau bilang korupsi itu sepertinya ringan. Korupsi itu maling besar-besaran. Nah, kamu dulu maling besar-besaran. Iya sih. Ya sih, tapi walau alqa ma'adzirah, mereka mengemukakan alasan-alasannya. Ya sih, saya dulu korupsi, tapi kan aku memang menjadi pejabat yang aku diperintah oleh atasanku. Terus kenapa kamu lakukan? Iya, kalau aku tidak melakukan ini, aku dipecat. Loh, kalau dipecat kenapa? Aku takut nggak punya penghasilan. Kenapa takut penghasilan? Aku takut tidak bisa makan. Emangnya yang memberi kamu makan siapa? Jadi orang-orang pada waktu itu mengakui kesalahannya sendiri, tapi pada ngeles. Pada ngeles. Walau alqa ma'adzirah. Bahasa sehari-harinya itu mereka mengakui, tapi pada ngeles. Terus, tapi nggak bisa kita ngeles. Ada rekaman, bahkan anggota badan kita ini juga memberi kesaksian. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, ketika ditanya, kamu bohong. Tutup mulutnya, nggak boleh ngomong. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tangan-tangan ini ikut ngomong. Iya, aku dulu dipakai untuk tanda tangan. Dulu tanda tangan. Butuh tanda tangan kalau mau korupsi.
Ini kan ada teman kita di sini yang begitu menjabat di direksi, langsung disodori kwitansi yang harganya 3 kali lipat. Nggak bisa aku seperti ini. Nggak, lebih baik aku mencari ridho Allah daripada tanda tangan ini. Dipecat, biarin. Bukan, tidak usah menunggu dipecat. Meletakkan jabatan. Nah, itu karena prioritasnya adalah ridho Allah. Nanti tangan yang menandatangani itu akan memberikan akan bicara. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki-kaki juga memberi kesaksian. Apa fungsi kaki? Kaki itu fungsinya besar. Kalau kita mau pergi ke maksiat, yang mengantarkan ke tempat maksiat siapa? Kaki. Kita pergi ke masjid, yang mengantar kita ke masjid siapa? Kaki. Maka hati-hati dengan kaki. Dan kaki, karena itu kaki itu penting untuk mengantarkan, maka kita perlu menjaga kesehatan kaki. Nah, itu tambahan. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan memberikan kesaksian bima kanu yaksibun, atas apapun yang mereka lakukan. Nah, bahkan kulit ini bisa bicara. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sampai ketika mereka itu datang ke neraka, loh kok aku ke neraka? Terus iya, pendengarannya memberikan kesaksian, penglihatan memberikan kesaksian, bahwa bahkan kulit itu juga memberikan kesaksian. Kesaksian yang diberikan oleh kulit itu sampai kulit itu berbicara. Kok bisa berbicara? Iya, karena Allah Maha Kuasa. Orang yang diberikan kesaksiannya oleh kulitnya ngomong, mereka mengatakan, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Kulit, kenapa kamu memberikan kesaksian? Qalu, kulit itu menjawab, antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'. Allah membuat aku bisa bicara. Allah bisa membuat apapun bisa bicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah. Allah kan yang membuat kalian pertama kali. Jadi kalau Allah bisa menciptakan kamu bisa bicara, maka Allah bisa membuat apa saja bisa berbicara. Wa ilaihi turja'un. Dan ingat, kalian pasti akan dikembalikan kepada Allah. Karena kita akan dikembalikan kepada Allah, maka kita harus selalu berperilaku secara bertanggung jawab. Supaya kita selalu ingat bahwa kita ini harus berperilaku baik, kita harus ingat bahwa kita selalu dimonitor oleh Allah. Allah menggunakan bahasa kita, ya. Inna rabbaka labil mirsad. Mirsad itu dari kata rosoda. Rosoda itu mengintai. Mirsad artinya tempat mengintai. Nah, kalau diartikan letterlek, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu labil mirsad, betul-betul berada di tempat pengintaian. Allah kok di tempat pengintaian? Ini menggunakan bahasa kita supaya kita bisa membayangkan imajinasi kita. Kalau di penjara-penjara itu suka di sudut-sudut itu ada menara tempat orang mengawasi. Nah, tempat orang mengawasi itu namanya mirsad. Jadi biar kita bisa membayangkan, ya. Karena kita itu kalau ingin mengingat itu suka kita membangun image, membangun imajinasi, ya, membangun imajinasi. Terus kita bayangkan inna rabbaka labil mirsad. Artinya Allah selalu mengamati kita. Dan kita setiap hari sebenarnya sedang bertemu dengan Allah, karena Allah kan selalu bersama kita. Ketika kita sholat, kita juga selalu mesti menyadari bahwa kita sedang menghadap Allah, kita sedang berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan Allah. Seperti Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, dalam pertanyaan itu dalam rangka mendidik orang-orang yang hadir di masjid itu, qala fa akhbirni anil ihsan. Tamu itu bertanya, beritahukanlah aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Yaitu kamu mengabdi kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah.
pakai seolah-olah, karena tidak mungkin kita bisa melihat dengan indera kita. Fa in lam takun tarah, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak. Yakini bahwa Allah itu melihat kamu. Jadi salah satu cara supaya kita bisa selalu bersikap baik, kita selalu membayangkan dengan keyakinan bahwa Allah memonitor kita, melihat kita, sehingga kita bisa selalu tunduk. Ini ada penelitian yang dilakukan mengenai conformity. Conformity itu tulisannya conform, bukan confirm. Kalau confirm itu confirm. Confirm itu mengukuhkan. Tapi kalau conform, mentaati aturan-aturan yang ada. Di suatu pabrik, orang-orang pada bekerja, biasanya di pabrik itu ada mandor-mandor, supervisor, yang keliling ke sana kemari. Tujuannya apa? Supaya semuanya kerja baik, tidak lelet, tidak sembarangan. Terus, kemudian dicoba, tidak ada mandor, tapi ada ruangan di sebelah floor, ya, di tempat orang bekerja, yang ada kaca gelap yang bisa ditembus dari arah sana, tapi dari arah sini tidak bisa ditembus. Nah, itu tempat direksi. Nah, ketika dicoba seperti itu, meskipun ruangan itu kosong, orang yang bekerja di sini tetap bekerja dengan baik. Jadi meskipun tidak diawasi, tapi kalau merasa diawasi, orang itu berkecenderungan untuk taat. Nah, kita yakinkan bahwa kita sedang diawasi oleh Allah. Kalau kita sedang diawasi oleh Allah, maka tingkat conformity kita akan tinggi. Tingkat kepatuhan kita kepada Allah akan lebih tinggi. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah bunyi. Sebenarnya rencana saya ingin berhenti sebelum bunyi. Iya. Biar ada tanya jawab, Ustaz. Ya? Biar ada tanya jawab. Baik. Jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Pak Riksa. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan buat jemaah yang ada di masjid atau ada pertanyaan dari online, Pak Ustaz. Dari Pak Yan Kuryana. Ustaz, bagaimana dengan dosa perilaku negatif? Mohon maaf, Ustaz, bagaimana dengan perilaku negatif atau dosa seorang yang sudah diampuni? Apakah masih ada catatannya atau dihapus? Jazakallah khair. Oh, ada dua macam, Mbak. Bapak melihat di ayat terakhir surat Al-Baqarah. Wa'fu anna waghfir lana. Oh, Masya Allah. Tolong Pak kembalikan, Pak. Wa'fu anna waghfir lana. Kita mohon diampuni Allah dengan maaf. Wa'fu. Afwun. Afwun kita adopsi ke dalam bahasa Indonesia, maaf. Waghfir, dan ampunilah kami. Jadi maafkan kami dan ampuni kami. Bedanya apa? Kalau memaafkan dengan ghafaro, itu sama dengan menutup. Jadi ibaratnya kalau sudah ditulis, misalnya si A mencuri, terus dia mohon ampun kepada Allah. Ketika Allah mengampuni bisa dengan dua cara. Ditutup, kalau kebiasaan kita dengan tip X. Di tip X, tutup. Itu ghafaro. Kalau afa, memaafkan itu dihapus. Kalau dihapus, sudah nggak ada bekasnya. Tapi kalau ghafaro, masih ada bekas. Dikorek. Nah, ini kamu pernah. Nah, kalau kita mohon ampun, itu ada kalanya kita sudah tidak ada bekas, tapi ada kalanya yang sama sekali tidak ada bekas, ada kalanya bisa muncul kembali, atau bahasa medisnya relapse. Ya. Relapse bahasa medis, Pak, ya. Relapse. Apa itu relapse bahasa Indonesianya? Kambuh kembali. Jadi misalnya gini,
Kalau saya dulu suka makan babi, saya punya teman yang orang Amerika. Setelah ikut pengajian 3,5 bulan dia masuk Islam. Dia dulu suka makan babi. Itu dosa. Ketika ditanya, namanya Craig, apa yang kamu rasakan paling berat ketika masuk Islam? Babi. Wah, aku suka sekali makan babi. Sekarang nggak boleh. Nah, dia setiap kali mencium bau babi masakan itu pengen, tapi dia nggak makan lagi. Jadi dia sudah mohon ampun kepada Allah, ampunilah saya, sudah diampuni. Tapi kalau ada bau, kepengen lagi. Relapse itu berarti ditutup saja. Jadi kalau misalnya ada kebiasaan, ini saya nggak suka, tapi dan istri saya biasanya nggak suka kalau saya ngasih contoh itu. Kalau saya tuh senang dengan melihat cewek yang cakep, Pak. Terus saya minta ampun kepada Allah. Nah, kalau saya lihat wanita itu terbangkit nggak? Kalau terbangkit, berarti belum benar-benar diampuni. Kitanya belum betul-betul kapok, belum betul-betul kapok karena masih relapse. Jadi ampunan dari Allah itu bisa ampunan yang betul-betul hilang. Kita meskipun ada iming-iming, ada dorongan, enggak, saya tidak mau lagi. Tidak, itu jahiliyah. Sekarang aku sudah beriman. Nah, mudah-mudahan saya sudah menjawab Pak Yan. Dan seterusnya, apakah ada yang kesaksian dari orang lain? Ada kesaksian orang lain kalau itu memang berkaitan misalnya dengan utang piutang. Allah tidak sembarangan menghadirkan orang lain sebagai saksi. Karena apa? Kalau saksi itu adalah orang yang seharusnya masuk surga, mendatangkan orang itu menjadi saksi sama dengan menunda dia masuk surga. Padahal Allah itu Rahman, Maha Pengasih. Allah tidak mau menunda orang-orang yang seharusnya masuk surga. Nah, kalau kesaksian itu memang dirasa perlu, maka itu dihadirkan. Apa itu? Maki-maki atau fitnah. Kalau kita itu memfitnah kemudian dibalas fitnah lagi, nah itu akan didatangkan saksi itu. Oleh karena itu kita jangan berbuat sesuatu yang memungkinkan kita dihadirkan untuk menjadi saksi. Kita lurus-lurus saja, karena repot. Ada dua orang, awas nanti besok di akhirat aku akan memberikan kesaksian. Lah, kalau kamu tuh bakal masuk neraka, kamu menjadi saksi nggak apa-apa. Kamu menjadi saksi berarti menunda masuknya neraka. Tapi kalau calon penghuni surga, sayang. Ya, itu ada penggambaran di surat Az-Zumar bahwa orang yang calon penghuni neraka, mereka begitu sampai di depan pintu neraka, pintunya masih tertutup. Malaikat yang jaga bertanya, kenapa kamu ke sini? Iya, karena aku dulu berbuat dosa gini. Loh, kan kamu sudah mendapat peringatan. Iya sih, tapi aku bandel. Oh ya udah, kalau begitu dibuka pintunya masuk. Itu kan berarti penundaan, ditunda. Meskipun berapa menit itu penundaan penting karena begitu masuk kan terbakar. Tapi orang yang bertakwa, begitu sampai di pintu terbuka. Malaikatnya nggak tanya. Karena apa? Pertanyaan itu butuh jawaban. Jawaban itu membutuhkan kita berhenti. Berhenti itu menunda. Maka wa futihat abwabuha. Pintunya sudah terbuka dan mereka tidak bertanya tapi selamat. Tuba lakum. Selamat ya, selamat. Jadi nggak ada penundaan. Nah, itu menunjukkan kasih sayang Allah, maka kesaksian itu dihadirkan kalau tidak mengganggu calon penghuni surga. Kesaksian itu bisa juga berupa binatang. Jadi binatang dihadirkan hanya untuk menjadi saksi. Apa itu? Kalau kita menyembelih kambing atau sapi untuk kurban,
korbannya pakai domba. Terus gimana? Dikerok, diambil dulu bulunya, dijual. Nanti akan menjadikan saksi. Nih kambing yang kamu jadikan korban tidak lengkap. Kamu ambil dulu bulunya. Kamu ambil kepalanya dan sebagainya. Jadi akan dijadikan saksi. Itulah sebabnya kalau kita mau menyembelih korban, jangan mengambil bulunya binatang itu, jangan mengambil tanduknya untuk dijual dan sebagainya. Jangan. Tapi hadisnya itu kan membuat orang bisa memahami dua macam. Satu macam yang dipotong itu rambutnya siapa? Rambutnya binatang atau rambutnya yang menyembelih korban? Hadisnya memberikan memberikan kemungkinan diterjemahkan rambutnya orang yang akan berkorban. Tapi ada hadis yang menunjukkan bahwa besok akan dijadikan saksi itu. Berarti kita jangan mengambil bulunya binatang itu. Jangan mengambil kukunya binatang itu. Jadi kesaksian itu ada, ya, cuma pasti kasih sayang Allah itu juga tercermin di situ. Terima kasih. Baik, kita kasih kesempatan dulu mungkin pertanyaan yang dari jamaah yang ada di sini. Ada? Bapak-bapak? Oh, ada. Sekali lagi Ustaz ya. Ini dari online juga sepertinya ada. Dari Ibu Yuniarti Bandung. Assalamualaikum, izin bertanya. Apabila ada seorang meminta ampun kepada Allah sudah dihapus, tidak ada bekas, tapi kesalahan suka diulang-ulang, masih suka minuman, ini apa saya nggak ngerti, makanan, suka minuman keras, makanan terlarang karena kesukaan tidak bisa hilang. Bagaimana solusinya kalau menemukan seperti itu? Itu namanya bukan dihapus, Ibu. Baru ditutup. Nah kalau ditutup, Ibu korek orang ini, karena memang hati-hati ya, perbuatan dosa itu ada yang bikin kecanduan. Ya, makanan, kemudian minuman keras, itu bikin kecanduan. Nah itu gampang relapse. Maka kalau orang ketika terprovokasi, disuguhi wine, ya, anggur, wah ini mau gratis, terus dia tergoda minum, itu berarti kemarin belum dihapus itu, baru ditutup. Terus minta ampun lagi gimana? Kalau minta ampunnya serius, insya Allah diampuni. Jadi kalau ada orang yang seperti itu mengulangi dosa lagi, terus tobat, insya Allah diterima kalau tobatnya benar. Terus kalau dia karena tergoda, terprovokasi, dia mengulangi lagi. Waduh, menyesal. Dia tobat. Kalau tobatnya benar, insya Allah diampuni. Cuma hati-hati. Jangan sampai ketika mengulangi dosa itu pas melakukan, itu mati. Nggak sempat bertobat. Nah, itu akhirnya su'ul khotimah. Jadi, Allah memang Maha Pengampun, tetapi jangan mempermainkan Allah. Jadi kita bangun etika kita supaya kita ini santun di hadapan Allah, jangan mengulang lagi kesalahan. Kalau kita mengulang lagi, kita menjadi bandel dan akhirnya menjadi keras kepala. Keras kepala, kalau bahasa Indonesia keras kepala, bahasa Al-Qur'annya itu hatinya menjadi keras. Qaswah, thumma qasat qulubuhum. Hatinya menjadi keras. Kalau hati menjadi keras, maka orang semacam itu akan sulit membenahi diri. Mudah-mudahan saya sudah menjawab. Oh, dari jamaah masjid ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah hawa nafsu itu sampai ke surga? Nah, itu saja. Terima kasih. Hawa nafsu sampai di surga. Hawa nafsu itu sampai di surga, Pak. Hawa nafsu itu kan alat yang diberikan oleh Allah kepada kita supaya kita bisa menikmati sesuatu. Kita tidak bisa menikmati minuman atau makanan kalau nggak ada hawa nafsu, Pak. Dan apa artinya wanita? Kalau tidak ada hawa nafsu. Nah, di Al-Quran gimana? Walahum fiha ma
yashtahun. Walahum, dan bagi mereka fiha di surga ma yashtahun, apa yang mereka inginkan. Keinginan ada. Kalau nggak ada keinginan, apa artinya madu? Apa artinya buah-buahan yang enak? Ya, jadi hawa nafsu dibawa ke surga nggak? Dibawa, Pak. Bahkan lebih kuat. Ya, tapi kan di sana tidak ada maksiat. Jadi lebih kuatnya itu begitu melihat buah, kalau di sini senangnya mangga, mangga nih kesukaanku, terus makan, sarafnya pun lebih sensitif karena buahnya itu memang kualitasnya lebih bagus. Lidah kita saraf-sarafnya lebih tajam, maka merasakan kenikmatannya itu bisa wah gitu ya. Jadi jawabannya ringkasnya ada, Pak. Terima kasih. Baik, saya Syulu. Saya kira pertanyaannya satu di Ustaz, dari saya nih Ustaz. Tadi Pak Ustaz tuh menyampaikan mengenai salah satunya ya, diawasi. Dulu sebetulnya zaman pemerintahan sejak lama tuh ada istilah paskat, pengawasan melekat. Tapi kan sepertinya memang ini sebagai pribadi ini sulit, Ustaz. Nah, mungkin langkah-langkah atau kiat-kiat apa secara pribadi yang kita bisa lakukan, baik itu pemikiran maupun secara sosial, misalnya Ustaz memilih teman dan lain-lain, sehingga kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa dilakukan banyak ya. Waskat itu kalau manusia gampang, itu tanya sama Pak Tamrin itu. Pak Tamrin kan biasa jadi pengawas juga itu. Nah, pengawas di dunia ini gampang dikelabui. Kalau pengawas datang kok terus disuguhi makanan yang enak-enak dan diservis yang tinggi, ada rahasia di sini, ada kecurangan di sini. Itu pengawas itu sudah tahu itu ya. Nah, di akhirat nggak bisa. Malaikat tidak bisa disogok. Malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum, maka nggak bisa disogok. Malaikat tidak lelaki, tidak perempuan, maka tidak punya hawa nafsu seks. Mau disogok pakai apa? Sogokan paling gampang itu duit dan wanita. Saya punya teman itu, insya Allah teman itu ikut bergabung di sini. Ada orang yang mengatakan mengubah kiai menjadi setan itu cukup seminggu. Teman kita ini bilang, aku bisa mengubah kiai jadi setan dalam 2 hari. Kuncinya apa? Wanita dan duit. Kuncinya di situ. Nah, kita mesti ingat bahwa pengawas kita ini itu para malaikat. Ya, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi. Setiap orang itu ada penjaga-penjaga, malaikat-malaikat di depan, di belakang, di kiri, di kanan kita. Itu selalu menyertai kita. Yang tidak akan ada lepas. Terus kita yakini itu. Terus cara membina gimana? Membina itu mesti mulai dari pola pikir. Nah, pola pikir itu bisa dibina dengan cara mengaji. Maka pengajian yang baik adalah pengajian yang bisa membangun pola pikir, memperkuat keimanan. Ya. Pola pikirnya membangun keimanan. Jadi belajar yang prosedur. Penting nggak? Oh, penting. Karena kita sholat harus pakai prosedur. Tapi pola pikir harus kita bangun. Tapi pengajian kita kan seringkali di prosedur. Kalau prosedur itu berarti pelajarannya apa itu? Fikih. Ya. Fikih itu belajar tentang prosedur. Tapi nggak cukup. Kita mesti belajar tentang tauhid, tentang ketuhanan. Karena ketuhanan itu, tauhid itu membangun pola pikir bagaimana kita berhadapan dengan Allah. Kita mesti sholatnya pun harus santun di hadapan Allah. Tidak boleh sholat itu hanya karena pamer untuk orang. Jadi membangunnya yaitu antara lain dengan banyak ngaji. Terus berteman orang-orang baik. Yaitu di surat Al-Kahfi kan disebutkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhallah. Kamu tekunlah bersama-sama dengan orang-orang yang selalu memanggil-manggil Allah, selalu mengingat Allah. Dan kamu jangan berteman dengan orang-orang yang suka melanggar-melanggar. Mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu. Jadi berteman itu juga
penting. Saya kira sementara itu, Pak. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada kita Bapak Ustadz Rizal Abdullah, juga kepada Bapak-bapak Ibu yang hadir di masjid maupun yang mengikuti kajian secara online. Karena juga syuruk sudah lebih dari 20 menit, kita tutupkan. Namun sebelum itu juga kami sampaikan apabila Bapak Ibu ingin melihat atau mengikuti kembali rekaman kajian bersama guru kita Ustadz Rizal Abdullah, bisa melihat melalui YouTube channel Masjid Syuhada London. Silahkan, kami juga sudah menyampaikan di kolom chat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.